Contoh soal ujian sekolah PKN kelas 12 SMA dan MA. 1. Tujuan Indonesia yang dijabarkan dalam alinea 4 pembukaan UUD 1945 salah satunya yaitu A. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia. B. Mencerdaskan kehidupan bangsa. C. Memajukan kehidupan negara dan bangsa. D. Ikut serta dalam perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan. Pembahasan. Tujuan negara Indonesia dijabarkan dalam alinea 4 pembukaan UUD 1945 secara rinci adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jawaban B. 2. Berikut ini merupakan cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia menurut UU No. 12 Tahun 2016, kecuali A. Kelahiran. B. Perkawinan. C. Pemberian. D. Pembelian. E. Permohonan. Pembahasan. Cara memperoleh kewarganegaraan RI menurut UU No. 12 Tahun 2016. Melalui kelahiran, melalui pengangkatan, melalui permohonan, karena pemberian kewarganegaraan, karena turut ayah dan ibu. Jawaban D. 3. Pentingnya unsur pemerintah yang berdaulat sebagai syarat terbentuknya negara adalah A. Dapat mengatur negaranya sendiri tanpa intervensi negara lain. B. Mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kebijakan negara. C. Terciptanya negara yang sejahtera dan berdaulat ke dalam negeri. D. Mempunyai kebebasan dalam mewujudkan keinginan pemimpin negara. E. Pemerintah yang dihormati seluruh rakyatnya dan negara-negara lain. Pembahasan. Kedaulatan merupakan unsur penting berdirinya negara. Pemerintah berdaulat adalah pemerintah yang punya kekuasaan penuh untuk memerintah, baik ke dalam maupun keluar. Kedaulatan ke dalam intern adalah kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengatur fungsinya. Kedaulatan keluar ekstern adalah kekuasaan negara untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain dan mempertahankan diri dari serangan negara lain. Jawaban A. 4. Perkembangan pers pada zaman Belanda banyak mengalami hambatan karena pers dianggap sebagai A. Sesuatu yang harus diperangi. B. Media yang sering menghasut. C. Mitra komunikasi yang jujur. D. Sarana komunikasi yang ampuh. E. Lembaga yang harus diwaspadai. Pembahasan. Pers pada masa kolonial sering mengkritik pemerintah kolonial sehingga pemberedelan dan ancaman hukuman terhadap pers kerap terjadi. Jadi di zaman Belanda, pers dianggap sebagai lembaga yang harus diwaspadai. Jawaban E. 5. Faktor pendorong bagi bangsa Indonesia agar tetap bersatu adalah A. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. B. Meratakan pembangunan dan hasil-hasilnya. C. Menyadari arti Sumpah Pemuda 1928. D. Merasa senasib dan seperjuangan serta cita-cita nasional. E. Melestarikan semangat dan jiwa 1945. Pembahasan. Faktor pendorong tercapainya integrasi nasional yaitu adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan faktor sejarah. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Adanya tekad dan keinginan bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan muncul semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Jawaban D. 6. Pancasila pada hakikat bagi bangsa Indonesia adalah sumber nilai yang dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Dengan begitu, Pancasila sebagai sumber nilai mengandung makna A. Dasar etis moral yang dijadikan panduan bagi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. B. Tolok ukur bersikap atau berperilaku dan menjadi pandangan hidup bagi generasi penerus bangsa. C. Tolok ukur etika pergaulan kehidupan remaja sebagai generasi penerus bangsa Indonesia. D. Dasar moral tentang etika moral bangsa Indonesia dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. E. Dasar moral dan tolok ukur baik buruk, berkaitan dengan sikap dan tingkah laku masyarakat bangsa Indonesia. Pembahasan sumber nilai yang berada di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia adalah Pancasila yang juga merupakan dasar negara RI. Arti Pancasila sebagai sumber nilai adalah seluruh tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara menggunakan Pancasila sebagai dasar moral atau norma dan tolok ukur baik buruk, benar salah sikap, perbuatan, dan tingkah laku bangsa Indonesia. Jawaban E. 7. Kedudukan pembukaan UUD 1945 sangat penting dalam ketatanegaraan di negara Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan, pembukaan UUD NRI 1945 merupakan A. Pandangan hidup bangsa Indonesia. B. Pokok kaidah negara yang fundamental. C. Kristalisasi nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia. D. Perjanjian luhur bangsa Indonesia sejak kemerdekaan. E. Landasan hukum nasional perjalanan bangsa Indonesia. Pembahasan dalam pembukaan UUD 1945 terkandung pokok-pokok kaidah negara yang fundamental yaitu Pancasila. Kedudukan pembukaan UUD 1945 lebih tinggi dari batang tubuh UUD 1945. Jawaban B. 8. Berikut ini yang termasuk nilai praktis Pancasila sila ketiga yaitu A. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. B. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memerhatikan pertimbangan MA. C. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan. D. Menghindari aksi walk out dalam suatu musyawarah. E. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pembahasan nilai praktis adalah nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kehidupan nyata sehari-hari, baik di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perilaku atau pengamalan yang mencerminkan sila ketiga adalah mengembangkan sikap saling menghargai, membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa, memajukan pergaulan demi peraturan bangsa, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jawaban C. 9. Komnas HAM sebagai lembaga yang berfungsi melakukan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia, dalam menjalankan tugasnya. A. Melakukan penyidikan terhadap kasus pelanggaran HAM yang dilakukan aparat penegak hukum. B. Melakukan penuntutan atas kasus pelanggaran HAM yang dilakukan aparat penegak hukum. C. Memberi rekomendasi pada pemerintah untuk menindaklanjuti kasus pelanggaran HAM. D. Melakukan peninjauan kembali atas kesalahan prosedur dalam penanganan suatu kasus pelanggaran HAM. E. Mengadili suatu kasus pelanggaran HAM yang dilakukan aparat penegak hukum dan militer. Pembahasan Komnas HAM menjalankan tugasnya dengan cara menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya. Jawaban C. 10. Perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler pada dasarnya tidak dapat ditangkap maupun ditahan alat negara di negara penerima. Ini menunjukkan, kekebalan diplomatik penting bagi korps diplomatik karena A. Keberadaan negara mutlak harus terwakili korps diplomatik.
B. Menjamin pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik secara efektif. C. Perwakilan diplomatik merupakan perwakilan negara di luar negeri. D. Jaminan keselamatan bagi pejabat atau protokoler negara di luar negeri. E. Jaminan bahwa negara host punya hubungan dengan negara lain. Pembahasan. Menurut Konvensi Wina 1961, para perwakilan diplomatik diberikan kekebalan dan keistimewaan dengan maksud menjamin pelaksanaan tugas negara perwakilan diplomatik sebagai wakil negara, menjamin pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik secara efektif. Jawaban B.